A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maka Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda keindahan tadi di atas bumi ini. Yang dengan itu kita semua punya satu tujuan, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rabb yang Maha Pengasih ini menyampaikan dalam kitab yang mulia bahwa barang siapa yang bahagia bertemu dengan Rabb-nya, maka Rabb-nya pun akan bahagia bertemu dengannya. Maka kita menjadikan hidup kita ini, Bapak Ibu sekalian, khususnya ibu-ibu di sini ya, menjadi sebuah wasilah kita untuk menjadikan pertemuan itu menjadi pertemuan yang indah. Ambillah kesempatan apapun yang kita bisa dapatkan di atas muka bumi ini untuk kita terus-menerus mempersiapkan, dan bagaimana Anda di sini khususnya yang ibu-ibu akhwat di sini menjadikan mungkin rumah tangga ya, atau mungkin kehidupan Anda setiap hari itu panen pahala. Karena wanita itu begitu mudah untuk masuk surga. Seorang wanita itu begitu mudah untuk masuk surga. Bahkan hanya berdiam diri di rumah saja, patuh dengan suaminya, melayani suaminya, yang mengurus anaknya, maka dan dia mengerjakan perintah-perintah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib saja. Hanya perintah wajib saja, maka 8 pintu surga Allah buka untuknya. Namun begitu mudahnya juga wanita masuk ke dalam nerakanya Allah. Itu sebabnya ada sebuah hadis yang Nabi pernah menyatakan bahwa ada seorang wanita yang ketika dia mau menikah, dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Lalu wanita tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, apa hak suamiku terhadapku?" Lalu Rasulullah menyatakan atau menyampaikan atau menjawab pertanyaan tadi dengan sebuah kalimat yang harusnya membuat ibu-ibu khususnya ya, muslimah di sini semakin tahu peran Anda dan semakin tahu peran suami dan semakin tahu hak dan kewajibannya. Nabi mengatakan, kalaulah di dada suamimu itu ada luka yang bernanah, lalu engkau membersihkannya dengan mulutmu, maka itu tidak akan mampu menggantikan sedikit pun hak dari suamimu. Begitu besar hak dan khususnya hak seorang suami itu terhadap wanita. Ya, mungkin di sini saya nggak tahu ya, ibu-ibu di sini apakah Anda pernah mungkin memandikan suami Anda? Ya, karena saya kemarin dalam sebuah safar melihat seorang ibu-ibu yang luar biasa. Setiap jam ibu itu bertanya, kebetulan suaminya sudah cukup sepuh ya, tapi masih bisa jalan, masih bisa aktivitas, tapi setiap jam dia tanya suaminya, dia panggil suaminya abang, abang sudah pakai baju belum, abang sudah pakai celana belum, abang sudah mandi, setiap jam. Jadi hidupnya itu benar-benar berkhidmat untuk suaminya. Bahkan suaminya pun dibawa sama dia ke kamar mandi, karena suaminya susah jongkok, dia mandikan suaminya. Sampai Masya Allah akhirnya beberapa ibu-ibu yang ada di situ sampai minta sama dia, tolong doakan kami ya, kalau engkau masuk surga duluan tolong doakan kami. Itu dahsyatnya bahwasanya khidmatnya seorang wanita kepada suaminya. Dan begitu mudahnya seorang muslimah itu, seorang wanita tadi masuk surga ya. Pernah juga disebutkan, saya mendapatkan sebuah kisah ketika ada seorang wanita, dia sedang safar dengan suaminya, lalu suami lagi tidur tenang di atas pesawat, matanya tidak pernah lepas dari melihat gerak-gerik suaminya. Matanya tidak pernah lepas dari melihat gerak-gerik suaminya. Dia berpikir, butuh apa lagi suamiku gitu. Ya. Figur wanita kayak begini mungkin jarang di dunia kayak sekarang ya. Tapi ada orang-orang kayak begitu. Ya. Khadijah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi atau istri Nabi yang paling beliau cintai, pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah pulang ke rumah saat itu, dan Khadijah adalah wanita yang sangat paham dengan keadaan suaminya. Dia ngelihat waktu Rasulullah pulang, wajah Rasulullah lapar, ya kelihatan lapar, lalu Khadijah mengatakan kepada Nabi SAW, kata Khadijah, ya Rasulullah izinkan saya membuat Anda makanan. Kata Rasulullah, silakan. Lalu akhirnya Khadijah pergi ke belakang membuat masakan untuk Rasulullah, dan saat itulah Jibril alaihissalam datang menyampaikan pesan dan salam Allah kepada wanita mulia tadi. Lalu Jibril pun mengatakan, aku datang menyampaikan pesan kepada Khadijah, sampaikan kepadanya bahwa Allah menyiapkan kepadanya sebuah
rumah, sebuah kamar di surga yang tidak ada bising di sana. Para ulama bertanya atau mungkin memikirkan maksudnya apa? Surga itu pasti tenang, tapi tiba-tiba di situ disebutkan secara jelas bahwa disiapkan surga yang kamar ya, ruangan seperti itu di surga yang tidak ada bising di sana. Ternyata asbab kenapa sampai Khadijah mendapatkan keutamaan seperti itu, ternyata para ulama mengatakan bahwa karena Khadijah tidak pernah sekalipun meninggikan suaranya di depan Rasulullah SAW, baru suara, ya, baru suara. Maka beruntunglah ibu-ibu sekalian, hari ini Allah kumpulkan Anda di sini. Sebagian ada bapak-bapak di sana. Mudah-mudahan apa yang Anda dapatkan hari ini menjadi wasilah Anda. Karena Rasulullah menyatakan sebuah hadis bahwa banyak di kalangan umatku mereka masuk surga asbab karena menyingkirkan duri di jalan. Maksudnya apa? Maksudnya banyak sekali ibadah-ibadah yang kelihatannya kecil, ya, tapi ketika dikerjakan dengan ikhlas, maka Allah memasukkan mereka ke dalam surganya. شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي